Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak dosen pengampu pelajaran strategi dan metode pembelajaran Bapak Moh Farhan SPDI Sum MPDI. Di sini saya Salafuddin Al-Aziz, mahasiswa PJJ kelas sore semester 4, akan menyampaikan laporan observasi pembelajaran yang dilakukan di sekolah MTS Darul Falah Sirahan. Sebelum saya melaporkan hasil observasi saya meminta maaf kepada Bapak dosen dikarenakan video yang saya buat kali ini video seadanya, karena saya belum bisa mengedit, jadi saya buat seadanya saja. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak dosen atas maklumnya. Langsung saja, observasi kali ini saya lakukan di sekolah kemarin pada mata pelajaran fikih kelas 7 semester ganjil pada bab wudu hari Kamis tanggal 31 Juli 2025, waktunya jam kedua, yaitu waktu pukul 8:20 sampai pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Tempat di MTS Darul Falah Sirahan, Kecamatan Culak, Kabupaten Pati, dengan guru pengajar Bapak Ubaidillah Ahmad SPD. Observer dengan saya sendiri Salafuddin Al-Aziz. Tujuan observasi 1. Yaitu mengetahui bagaimana proses pembelajaran fikih pada bab wudu yang berlangsung di kelas 7. 2. Mengamati penerapan strategi dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. 3. Menganalisis efektivitas strategi dan metode tersebut terhadap pemahaman dan keterlibatan siswa. 4. Menilai kelebihan dan kekurangan dari pendekatan pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan pada saat itu. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi active learning atau pembelajaran aktif. Yang mana yang dimaksud active learning adalah strategi yang mendorong siswa untuk lebih aktif dalam proses belajar. Siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga terlibat dalam mengamati, berdiskusi, mempraktekkan, dan menyimpulkan. Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu ada 3. 1. Demonstrasi. 2. Diskusi kelompok. 3. Tanya jawab. Demonstrasi, guru memeragakan langsung tata cara berwudu yang benar. Diskusi kelompok, siswa berdiskusi secara berkelompok tentang materi dan studi kasus. Tanya jawab interaktif, guru mengajukan pertanyaan, lalu murid menjawab, dan sebaliknya murid bertanya, guru menjawab.
Langkah selanjutnya yaitu jalannya observasi pada Kamis kemarin. Untuk 10 menit pertama, Bapak Ubaidillah Ahmad membuka pelajaran dengan salam dan berdoa. Doa di sini yaitu membaca sholawat sebanyak 50 kali. Setelah itu dilanjutkan berdoa sebelum belajar. Setelah selesai berdoa, Pak Ubaidillah Ahmad menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari pada saat itu, yaitu seperti siswa harus memahami pengertian rukun dan hal yang membatalkan wudhu serta dapat mempraktekannya. Pak Ubaidillah Ahmad juga sesekali bertanya pada anak, siapa tadi pagi yang sudah wudhu. Ketika ada anak yang angkat tangan lalu berkata, saya Pak, maka Pak Ubaidillah Ahmad memberikan aplaus kecil-kecilan guna memberikan apresiasi kepada anak tersebut karena sudah bisa wudhu walaupun pelajarannya belum disampaikan. Setelah itu barulah 15 menit pertama Pak Ubaidillah Ahmad menyampaikan apa sih yang dimaksud wudhu itu, bagaimana sih hukum wudhu, apa sih dasar-dasar dari wudhu, adakah dasar dari Quran, hadis atau yang lainnya, apa saja rukun wudhu dan sebagainya. Semua itu dijelaskan, disampaikan materinya, anak-anak disuruh mencatat. Setelah materi disampaikan secara komunikatif, Pak Ubaidillah Ahmad juga mengkaitkan wudhu itu dengan kehidupan sehari-hari seperti wudhu ketika ingin melakukan sholat atau wudhu ketika ingin membaca Al-Quran, wudhu ketika ingin berangkat sekolah dan lain-lain. Setelah penyampaian materi selesai, kemudian Pak Ubaidillah Ahmad mencoba memperagakan langkah-langkah wudhu itu bagaimana. Pak Ubaidillah Ahmad di depan memperagakan wudhu itu secara jelas dan tepat. Walaupun tidak pakai air, tapi Pak Ubaidillah Ahmad memperagakan cara-cara wudhu dengan seksama, dengan benar. Setelah Pak Ubaidillah Ahmad itu mendemonstrasikan wudhu, anak-anak memperhatikan di belakang. Anak-anak itu memperhatikan serta melihat catatan yang sudah dicatat tadi, sambil memperhatikan Pak Ubaidillah Ahmad mendemonstrasikan tata cara wudhu, niatnya itu bagaimana, langkah awalnya bagaimana, nanti setelah selesai bagaimana, semua dipraktekkan di depan. Setelah mempraktekkan selesai, Pak Ubaidillah Ahmad itu memberikan tugas kelompok. Tugas kelompok dengan waktu sekitar 15 menit, 15-20 menit untuk segera diselesaikan. Yang mana tugas kelompok itu dibagi, satu kelas itu dibagi 5 kelompok. 5 kelompok itu terdiri, satu kelompoknya terdiri sekitar 6-7 orang. Karena saat itu Pak Ubaidillah berada di kelas yang mana kelas itu ada sekitar 32 anak. Maka setiap anak 6 atau ada yang 6 ada yang 7 anak per kelompok. Kelompok itu diberi tugas oleh Pak Ubaidillah Ahmad menjelaskan niat dan syarat wudhu. Kelompok 2 diberikan tugas rukun-rukun wudhu. Nomor 3 diberikan tugas sunnah-sunnah dalam wudhu. Nomor 4 diberikan hal yang membatalkan wudhu. Dan nomor 5, apa sih hikmah dan manfaat berwudhu.
Setelah itu Pak Ubaidillah Ahmad menyuruh anak-anak perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan, menyampaikan hasil diskusinya secara singkat. Setelah masing-masing kelompok itu sudah selesai menyampaikan hasilnya, kemudian Pak Ubaidillah Ahmad mengajak anak-anak untuk pergi ke bawah. Karena pada saat itu kelasnya berada di lantai 3. Lantai 3. Lalu Pak Ubaidillah mengajak anak-anak untuk ke bawah lantai 1 guna untuk mempraktekkan atau simulasi berwudu, yang mana tempat wudunya ada di lantai bawah. Jadi setiap anak itu bergantian, laki-laki dulu, setelah itu perempuan. Siswa dulu baru siswi. Bergantian berwudu, mempraktekkan apa yang sudah diterangkan oleh Pak Ubaidillah di kelas, lalu dipraktekkan di bawah. Ketika anak-anak praktek, Pak Ubaidillah memperhatikan cara-cara anak-anak berwudu. Apakah sudah sesuai dengan yang diterangkan atau belum. Selalu diperhatikan, apabila ada yang salah langsung dibetulkan. Atau mungkin urutannya kurang pas, langsung dibetulkan Pak Ubaidillah ketika saat itu. Setelah semua sudah mendapatkan giliran, Pak Ubaidillah mengajak anak-anak untuk pergi ke kelas kembali, karena mengingat waktunya sudah hampir habis. Setelah sampai di atas, sampai di kelas, kemudian Pak Ubaidillah menyimpulkan pelajaran yang sudah dipelajari hari ini tentang berwudu. Wudu itu bagaimana, niatnya seperti apa, dan lain-lainnya. Sebelum Pak Ubaidillah menutup kelas, Pak Ubaidillah ngasih waktu anak 5 menit untuk bertanya. Adakah pertanyaan yang masih kurang paham atau kurang lancar prakteknya, atau ada kejanggalan bagaimana? Anak disuruh bertanya, kemudian dijawab oleh Pak Ubaidillah Ahmad. Itu tadi analisa itu tadi observasi yang sudah saya lakukan di kelas bersama Pak Ubaidillah Ahmad SPD kemarin yang saya lakukan. Untuk selanjutnya yaitu analisis strategi dan metode pembelajaran. Kelebihan strategi dan metode ini: 1. Keterlibatan siswa itu tinggi. 2. Pemahaman lebih mendalam. Maksudnya dengan praktek langsung, siswa lebih mudah memahami materi yang bersifat amalia atau praktis. Jadi ketika anak sudah selesai mendapatkan materi langsung dipraktekkan, itu kan lebih langsung mengena. Keterampilan sosial terlatih. Selanjutnya nomor 3, keterampilan sosial terlatih. Tadi kan ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu membuat anak yang asalnya tidak mau sosial akhirnya mau sosial. Variasi metode. Dengan metode tadi seperti demonstrasi, diskusi, tanya jawab, jadi anak itu tidak monoton hanya mendengarkan ceramah dari Bapak Guru. Koneksi dengan kehidupan nyata. Kebetulan pelajaran yang diambil Bapak Ubaidillah Ahmad adalah pelajaran fikih, dan kebetulan sekali adalah bab yang diterangkan adalah bab wudu, yang mana bab wudu selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, selalu berdampingan dengan kehidupan sehari-hari, selalu dipakai. Jadi itu sebuah kelebihan yang bagus. Pastinya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan strategi dan metode ini yaitu keterbatasan waktu.
waktunya sangat terbatas, hanya 90 menit digunakan untuk menyampaikan materi, berdiskusi, membuat kelompok, praktek itu sangat kurang sekali. Apalagi ketika praktek dengan jumlah anak yang 32 tadi, praktek walaupun kerannya itu ya lumayan banyak, tapi tetap saja wudu itu memang membutuhkan waktu yang cukup banyak, minta waktu yang banyak. Nomor 2, ketimpangan partisipasi. Dalam kerja kelompok itu memang kalau ya aktif sekali, kalau pasif ya memang ya diam saja. Itu sebuah kekurangan. Dan itu selalu ada di dalam satu kelompok. Fasilitas terbatas. Ya karena tadi tempat praktek wudunya itu memang terbatas, tidak mencukupi. Ya banyak tapi tetap saja masih kurang. Kemampuan guru. Yang terakhir yaitu kekurangannya adalah kemampuan guru. Strategi dan metode ini tuh sangat membutuhkan kreatif, menuntut guru untuk selalu kreatif, selalu terampil dalam memandu aktivitas serta mengatur kelas. Karena jikalau tidak, kelas ini bisa gaduh dan tidak terarah. Kesimpulannya, pembelajaran fikih kelas 7 pada bab wudu dengan menggunakan strategi active learning dan metode demonstrasi, diskusi, serta tanya jawab terbukti cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Siswa tidak hanya mampu menyebutkan sebuah hanya teori wudu itu bagaimana, tetapi juga dapat mempraktekkan dengan langsung, mempraktekkan dengan benar, mempraktekkan dengan baik, serta keterlibatan siswa itu sangat tinggi, kelas menjadi aktif dan interaktif. Namun tetap saja metode ini juga menuntut kesiapan fasilitas, manajemen waktu yang baik, dan pengawasan insentif agar semua siswa mendapatkan kesempatan belajar secara merata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pasti banyak kurangnya, pasti banyak salahnya. Akhirul kalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen terutama, mohon bimbingannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.